Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Mailan Saputri, Stambuk D1 A1190090, kelas C, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Haluoleo Kendari. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas final mata kuliah Ekonomi Makro. Baiklah, langsung saja saya akan memulainya. Level yang lebih spesifik dan pada periode waktu tertentu. Agregat supply adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dengan tingkat harga. Karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga yang fleksibel dalam jangka panjang, tetapi harga kaku dalam jangka pendek. Hubungan penawaran agregat tergantung pada horizon waktu. Soal kedua, jelaskan dengan singkat 3 model kurva agregat supply dalam jangka pendek. Yang pertama, sticky price atau upah kaku. Apabila tingkat harga naik, maka pendapatan nasional juga naik. Jadi hubungan antara Y dan B itu harus positif. Di sini yang dimaksud dengan upah kaku adalah upah nominal yang disebut dengan sticky model upah kaku, menunjukkan implikasi dari upah nominal kaku pada agregat supply ketika P naik. Yang pertama, ketika W normal tetap maka P naik dan W real turun atau tenaga kerja kurang. Mengapa? Karena upah nominalnya tetap atau kaku. Yang kedua, W real turun mendorong perusahaan menarik lebih banyak tenaga kerja atau label L. Sehingga kita simpulkan apabila price level akan naik, maka national income atau pendapatan nasional juga akan naik, sehingga hubungannya positif. Yang ketiga, tenaga kerja meningkat maka Y naik, sehingga disimpulkan kurva agregat supply menunjukkan hubungan yang positif antara P dan Y. Berikutnya yaitu yang kedua, model harga kaku. Harga kaku adalah karena ada kontrak jangka panjang antar produsen dengan distributor atau pasar. Harga tidak langsung berubah karena satu, kadang-kadang harga ditentukan oleh kontrak jangka panjang antar perusahaan dengan konsumen. Yang kedua, agar tidak membuat pelanggan repot karena sering berubahnya harga. Yang ketiga, karena harga sulit berubah terkait dengan struktur pasar. Adapun rumus dari harga kaku adalah Y sama dengan Y tambah A atau P kurang PE. Dengan adanya teori harga kaku ini, maka akan ada perbedaan harga aktual dan harga ekspektasi. Inilah yang menyebabkan Y tidak lagi naik karena dengan Y bar apabila Y tidak lagi sama dengan Y bar bisa lebih besar Y-nya atau lebih kecil Y-nya, dan atau lebih tinggi pendapatan nasional aktualnya dibandingkan dengan pendapatan nasional pada kerja penuh, maka ini disebut dengan kurva penawaran agregat jangka pendek. Model ketiga yaitu model informasi tak sempurna. Diasumsikan bahwa setiap pemasok dalam perekonomian memproduksi barang tunggal dan mengkonsumsi banyak barang. Mereka memantau harga dari apa yang mereka produksi, tetapi kurang memantau harga seluruh barang yang mereka konsumsi. Artinya, dalam model ini adalah informasi tak sempurna menyatakan bahwa bila harga lebih tinggi harga dugaan, para pemasok meningkatkan output mereka. Output menyimpang dari tingkat alamiah bila tingkat harga menyimpang dari tingkat harga dugaan. Soal ketiga yaitu jelaskan dengan singkat tentang pergeseran agregat demand akibat kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kebijakan fiskal dan apa itu kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan yang mencakup bidang pengeluaran pemerintah dan atau perpajakan. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengendalian suplai uang atau money supply dan tingkat bunga. Kebijakan fiskal ekspensif, pergeseran agregat demand adalah ketika G naik maka kurva agregat demand bergeser ke kanan, dan tax net turun maka kurva agregat demand bergeser
kanan. Kenaikan G menaikkan keluaran atau pendapatan agregat yang direncanakan, yang selanjutnya akan menyebabkan kenaikan keluaran pada masing-masing tingkat yang memungkinkan. Penurunan T menyebabkan konsumsi naik. Konsumsi yang lebih tinggi selanjutnya menaikkan pengeluaran agregat yang direncanakan, yang menimbulkan kenaikan pada setiap harga yang mungkin. Akibat kenaikan pengeluaran pemerintah atau G atau penurunan pajak neto atau tax net terhadap kurva AD menyebabkan kurva permintaan agregat AD0 bergeser ke kanan dari AD0 ke AD1. Kebijakan moneter ekspansif. Ketika MS-nya naik, maka kurva AD bergeser ke kanan. Kenaikan pendapatan agregat Y. MS menurunkan tingkat suku bunga yang menaikkan investasi